Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati, Bapak Sekda, Bapak Camat, Bapak Dan Lanal, Bapak Kapolres, Bapak Dan Ramil, Ketua beserta seluruh pengurus masjid. Berbahagia kita pada kesempatan ini hadir pula bersama kita tokoh masyarakat Kepulauan Riau, Datuk Husrin Ud. Yang besar tak diimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan, hadirin hadirat, semuanya insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rasanya selama saya tausiah baru inilah salat Jumat yang paling banyak dihadiri ibu-ibu. Udah salat zuhur, Bu? Udah makan? Oh, belum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'ashr, demi waktu. Kalau kita mati nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali ditanya adalah an umrihi fima afnah, umur, waktu, kemana saja kau habiskan. Itulah mengapa Allah bersumpah dalam Quran demi waktu. Pertama, waktu fajar subuh, wal fajri walayalin ashr, waktu subuh, was subhi idza tanaffas, waktu duha, wadduha, waktu siang, wan nahari idza tajalla, waktu sore, wal asr, waktu malam, wal laili idza saja, waktu malam, wal laili idza yaghsha. Alhamdulillah pada kesempatan ini waktu kita ini bisa kita manfaatkan dan kita nanti bisa bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan waktu selagi ada kesempatan, karena kalau sudah waktu ditarik, dicabut Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah mati itu sangat ingin untuk datang sholat, tapi andai dia datang kemari, kita pula yang lari tunggang langgang. Yang sudah mati itu sangat ingin datang berjamaah ke Masjid Ibnu Salim. Apa yang Ustaz tengok dari tadi? Baliho itu judulnya Masjid Sumber Kekuatan Umat. Kalau begini banyaknya jamaah memang kuat lah. Tapi kalau isinya cuma imam sama makmum satu orang aja, Masya Allah tabarakallah. Sumber kekuatan umat, membangun sinergitas DKM. Ada pula RT dan jamaah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang banyak waktu orang habis di kedai kopi, banyak waktu orang habis game online, banyak waktu orang habis judi online, banyak waktunya habis cerita aib ghibah. Berapa waktu habis karena drama Korea, berapa waktu habis karena film India, berapa waktu habis karena cerita tak tentu arah. Alhamdulillah, hari Jumat yang penuh barokah, bisa kita berkumpul bersama. Mudah-mudahan berkumpul kita di Masjid Ibnu Salim ini, berkumpul pula kita nanti di surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subuh tadi pengajian di Masjid At-Tajdid Batam. Habis itu naik pesawat terbang ke Kepulauan Natuna. Habis itu sholat zuhur di sini.
Dan katanya Ustaz tak boleh lama-lama, cukup 40 menit aja. Itu maka dari tadi saya tengok jam. Lalu kemudian setelah dari Masjid Ibnu Salim, kami pun akan menyeberang. Kemana kita bisa? Sedanau. Sedanau, 2 danau lah. Besok subuh, habis tausiah subuh, pulang saya balik ke Batam. Tausiah pula di beberapa tempat di Batam. Habis itu hari Ahad baru balik ke Pekanbaru. Istirahat di Pekanbaru 3 hari. Habis itu terbang pula lagi ke Bangka Belitung. Habis itu lagi pergi ke Yogyakarta. Habis itu pergi pula lagi ke Ambon. Sampai kapan ini Pak Ustadz? Sampai malaikat maut datang. Istirahat kita nanti di liang lahat. Mudah-mudahan kita di liang lahat itu istirahat. Karena tak semua orang istirahat di liang lahat. Habis kena azab kubur. Itulah mengapa kita sebelum salam itu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Itulah mengapa kalau lewat di makam kita ucapkan salam, Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Mudah-mudahan semua waktu jam ini bernilai amal. Ini banyak saya tengok bapak-bapak tentara kita, bapak-bapak yang pakai baju seragam tentara, angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara, polisi, berada di dalam masjid. Saya yang orang sipil bukan tentara, bangga menengok mereka yang berseragam di masjid. Betul? Macam-macam tak setuju. Bupati di tengah kesibukannya mengurus 80.000 orang, 86.000 orang yang diurus Pak Bupati, masih sempat datang ke tempat kita. Bapak Kapolres mengurus pecandu narkoba, mengurus pencuri, mengurus perampok, mengurus pembunuh, masih sempat datang ke masjid. Bisa pula kepala rumah tangga yang tak ngurus apa-apa, cuman bininya 1, anak 2, tak datang ke masjid. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin, wa kullukum mas'ulun ar ra'iyatih, setiap kamu semua akan dituntut, diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk yang lulus nanti waktu ditanya Allah. Suami-suami ibu yang belum sholat, kita doakan sama-sama, mudah-mudahan terbuka pintu hidayah supaya segera dia sholat. Yang belum juga sholat udah didoakan bertahun-tahun, kita doakan semoga terbuka pintu liang lahat. Saya mancing aja, takut ibu tuh mengaminkan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikanlah hidayah kepada kaumku yang belum mau menerima syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini bukan hakim yang membawa martil memutuskan perkara orang kau masuk neraka. Kita hanya mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya tak ada kuasa. Saya bukan bupati, saya bukan gubernur, saya bukan presiden. Saya tak punya kekuasaan. Saya hanya bisa dengan suara, dengan ayat Quran, dengan hadis Nabi, dengan pendapat ulama mazhab, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, melalui meja, melalui mimbar mengajak orang ke jalan Allah. Tapi bukan berarti yang berdakwah ini cuma ustaz. Semua kita ini mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak, saya bukan ustaz, saya bukan ulama, saya tidak profesor, saya tidak kiai. Bapak mengajak istri dan anak. Mohon maaf Pak Ustaz, biniku pun tak bisa kuajak. Mati aja lah Pak. Gimana kekuasaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tapi mereka yang diberikan Allah jabatan kekuasaan, Bapak Kapolres, Bapak dan Ramil, Bapak dan Dim, Bapak dan Lanal, Bapak Bupati, Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, mereka tidak khutbah, mereka tak ceramah. Cukup dengan tanda tangannya, cukup dengan kekuasaannya, dipakainya untuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala.